Oke, saya akan share screen materinya dulu. Oke, saya akan menjelaskan teknis perkuliahan kita terlebih dahulu, seperti apa perkuliahan kita ke depannya, dan seperti apa aturan-aturan yang ada di perkuliahan kita. Jadi di Jarkom 2 ini, jadi konsep pertemuan kita dulu saya jelaskan sebelumnya adalah tetap absennya di LMS meskipun kita menggunakan Zoom. Jadi Zoom itu hanya digunakan untuk menjelaskan tentang materi-materi yang ada di di LMS. Jadi terlebih dahulu diharapkan mahasiswanya sudah membaca materi-materi yang ada di LMS, sehingga pertemuan kita tidak harus berjalan lama, tapi boleh langsung kepada konsep pertanyaan ataupun hal-hal yang akan dijelaskan di LMS yang sudah disampaikan di LMS. Misalnya ada yang tidak dipahami, itu boleh chat di WA group, nanti akan kita bahas di Zoom-nya. Jadi silahkan di WA di grupnya dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan itulah nantinya yang akan kita bahas di Zoom sambil membahas materi-materi yang ada yang disampaikan di LMS. Seperti itu kira-kira konsepnya. Baik, untuk pertemuan pertama ini masih persoalan kontrak. Kalau sebelumnya kayaknya sudah banyak yang sudah mengambil mata kuliah Jarkom 1, sehingga harapan saya itu sudah memahami seperti apa konsep perkuliahan kita. Apa yang ini kelihatan yang saya share ya? Kelihatan Ji? Iya Pak, Oke. iya Pak Ini kelihatan Ji. oke, ini Iya, juga Pak. sudah ada di LMS ya, itunya. Oke, kita langsung saja biodata dosen, saya rasa tidak usah ini. eh, Ya, ini beberapa hal terkait dengan pertemuan kita. Jadi saya yang dimaksud hadir itu saya ada di LMS saja ya. Jadi kalau kita tatap muka secara Zoom seperti ini, itu saya hanya anggap tidak hadir bagi ketika saya bertanya sesuatu dan tidak direspon oleh mahasiswanya, maka saya akan catat itu sebagai ketidakhadiran. Di LMS-nya nanti akan saya cek satu persatu. Namun saya tetap berharap absennya di LMS jangan dianggap absensi sebab di Zoom, karena Zoom itu hanya kita lakukan penjelasan mengenai apa yang sudah disampaikan di LMS. Jadi absen yang saya lihat itu ada di LMS. Di Zoom tidak terlalu saya perhatikan, kecuali saya bertanya sesuatu namun tidak direspon sama mahasiswanya. Jadi saya berharap hadir tidak hadir tetap absen di LMS. Absen di LMS saya juga itu berbeda dengan dosen yang lain mungkin, karena ya agak berbeda dengan dosen yang lain, karena saya melakukan absensi di LMS itu boleh sampai beberapa hari. Kalau di dosen lain mungkin hanya berlaku beberapa jam saja, namun absen saya di LMS itu bisa sampai beberapa hari, kayaknya seminggu kalau tidak salah. Selalu ditutup dengan hari Sabtu kalau tidak salah.
Kalau saya share ini LMS, ini kelihatan tidak ya? Kelihatan, Pak. Oh oke, jadi ini LMS-nya ya. Saya baru ngisi kalau tidak salah. Kenapa mata kuliahnya tidak disebut Jarkom 2 ya? Oh ini. Oh ini Jarkom untuk SK. Oh ini ya. Ya, jadi di situ ada batas-batas absensinya berdasarkan pertemuan. Nanti ada disebutkan di dalam itunya. Nah, itu agak lama ininya untuk absennya. Oke. Kira-kira seperti itu. Absennya tidak ada kendala karena sebelumnya juga kita sudah menggunakan LMS untuk mata kuliah Jarkom 1, kurang lebih konsepnya sama. Saya next saja. Kontrak perkuliahan seperti ini, saya rasa juga sudah dipahami. Cuman saya selalu menekankan bagi mahasiswa yang tidak hadir pertemuan 1, 2, 3, 4, 5, maka itu agak berat untuk melanjutkan ke pertemuan selanjutnya, sehingga biasanya agak lebih sulit mahasiswa ketika dia sudah tidak ikut 1, 2, 3, 4, 5, sehingga saya menuliskan di sini untuk tidak perlu ikut kuliahnya karena sudah melewati batas persentase sebenarnya untuk mendapatkan nilai di mata kuliah Jarkom, di mata kuliah ini. Seperti biasa, mid dan finalnya ada di 8 dan 16. Saya next saja. Saya agak perkecil deh. Beberapa kemarin kendala persoalan nilai di mata kuliah Jarkom 1 itu mahasiswa mengupload tugas atau mid atau final tidak dilengkapi dengan identitas mahasiswanya, sehingga pada saat saya periksa saya tidak tahu itu punyanya pekerjaannya siapa, sehingga ada beberapa mahasiswa yang nilainya jadi error padahal sebenarnya nilainya A. Itu karena di dalam mengumpul tugas ataukah di dalam mid dan final itu tidak ada identitas mahasiswanya, sehingga saya tidak tahu ini pekerjaannya siapa. Nanti datang komplain, kita cocokkan dengan sistem, ternyata memang ada di pekerjaannya di sistem. Barulah kemudian nilainya saya rubah. Jadi kalau ada nilainya bermasalah baik di mata kuliah saya ataupun mata kuliah dosen lain, jangan dibiarkan nilai itu tertinggal sampai 1 semester, tetapi segeralah untuk diurus nilainya. Ada juga mahasiswa kemarin yang datang ke saya tanpa dilengkapi dengan bukti yang nyata. Maksudnya nilainya mendapatkan nilai C, kemudian dikomplain katanya semuanya ada, setelah dicek ternyata tidak pernah kumpul tugas. Itu juga ada kemarin. Jadi saya berpatokan di sistem ya, jadi Anda cek sendiri sistemnya apakah tugasnya masuk atau tidak. Jangan-jangan Anda merasa masuk, ternyata itu tugas tidak ada di sistem. Jadi saya berpatokan di sistem atau di LMS karena kita masuk kuliah secara daring. Seperti itu ya. Saya next saja. Saya memberikan batasan untuk mendapat nilai tunda itu adalah mahasiswa yang hadirannya 11 kali atau lebih. Saya rasa ini sudah dipahami seperti sebelumnya. Mahasiswa yang tidak memenuhi syarat 11 kali pertemuan, maka nilainya itu tidak ditunda, tapi memang langsung dikeluarkan nilainya. Ya, di
sini ya, selain alasan di atas maka nilainya tidak diberikan nilai tunda tapi langsung dikeluarkan nilainya seberapapun nilai yang dia dapat. Dan nilai tunda hanya berlaku bagi mahasiswa yang mendapatkan surat pengantar dari bahagian akademik atau BAK, karena nilai tidak bisa dirubah kalau tidak ada surat dari bagian akademik. Saya next, ini bonusnya sama aja dengan pertemuan sebelumnya. Saya selalu memberikan bonus bagi mahasiswa yang rajin, yaitu kehadirannya 11 kali atau lebih, dan semua tugasnya masuk, ikut mid dan ikut final. Ya, bonusnya adalah apakah dia dapat nilai B minus, B atau B plus. Inilah saya tidak akan kasih nilai C kecuali ada tugasnya yang tidak masuk. Jadi ini harus ada semua ya. Jadi di sini tertulis semua. Ini tidak boleh ada satupun tugas yang tidak dikumpul. Begitu ada satu yang tidak dikumpul, maka janjinya jadi batal atau bonusnya jadi batal. Oke, konversi nilainya seperti ini. Saya kasih ubah memang milih 20, 30, 20 dan 30. Jadi saya sangat menghargai kehadiran, kemudian saya sangat menghargai tugas yang diberikan. Ini dua komponen ini sebenarnya ada nilai tersendiri di situ, hubungannya dengan mahasiswa ini aktif dan rajin itu sangat mempengaruhi dua nilai di sini, kehadiran dan tugas. Jadi kalau malas ini memang pasti kehadirannya kurang dan dipastikan tugasnya kadang-kadang tidak masuk. Satu hal yang masih membuat saya kecewa dari pertemuan sebelumnya adalah banyaknya tugas yang copy paste. Semoga bisa menjadi pelajaran untuk Jarkom 2 untuk tidak lagi mengulang persoalan hal yang seperti itu. Banyak sekali tugas yang copy paste, bahkan mid dan finalnya pun masih copy paste. Iya, karena sangat jelas itu ketika mid dan final itu copy paste, karena jawabannya persis sama. Kalau salah tulis yang satu pasti salah tulis yang satu juga pasti seperti itu. Maksudnya karena dia tidak mengetahui apa makna yang dia tulis, sehingga tulisannya persis sama meskipun itu tulisan adalah tulisan yang menurut saya tidak mungkin sama ketika pikirannya orang berbeda. Karena jawabannya itu bukan jawaban yang harus pasti, misalnya pengertian dan sebagainya atau matematika, tapi jawaban saya itu adalah jawaban yang mengarang berdasarkan pengalaman atau berdasarkan pemikiran masing-masing. Jadi saya pastikan tidak akan mungkin sama itu jawaban. Namun saya masih menemukan ujian tengah semester dan ujian final yang persis sama. Itu masih sangat banyak seperti itu. Saya berharap untuk Jarkom 2 tidak terulang lagi yang seperti itu. Saya next. Jadi di tugas harap mencantumkan nama, kemudian NPM, kemudian kelas seperti ini, kelas TIA harap ditulis. Itu sangat merepotkan saya ketika harus mencari tahu Anda ada di kelas mana, atau hanya menulis NPM dan nama. Ini sebenarnya kelas mana ini? Itu harus saya bongkar satu-satu kelas absennya. Yang mana ini ya? Anak ini masuk di kelas mana? Itu sangat menyulitkan saya. Jadi kadang-kadang kalau saya malas ya cuekin saja, anggap saja tidak ada, karena sudah menyalahi aturan yang sudah kita sepakati. Next ya, saya next saja. Apa tadi itu ya? Iya, jangan ngurus nilainya kalau sudah final orang. Saya tidak menerima mahasiswa yang mengurus nilai setelah final. Maksudnya begini, Pak, saya kemarin tidak ikut ini, bisa ndak dikasih tugas pengganti? Tidak ada lagi seperti itu di saya ya. Ndak ada konsep yang seperti itu yang di mata kuliah saya. Jadi jangan mengurus nilai setelah final. Apalagi kalau sudah final. Ya uruslah yang seperti itu sebelum final.
Pak saya tidak ikut meet kemarin, saya tidak kumpul tugas kemarin apa ya, itu sebelum final. Mungkin saya masih memberikan kesempatan untuk itu. Tapi kalau sudah Mi final, saya tidak mau sebenarnya berurusan sama mahasiswa secara langsung mengenai persoalan nilai, kecuali memang ada beberapa hal atau kesalahan-kesalahan yang perlu dikomplain, seperti yang tadi ternyata tugasnya masuk namun tidak tercatat di saya karena ada hal-hal yang ini. Banyak kemarin yang begitu, mid dan finalnya yang tidak masuk karena tidak tertulis namanya di sistem, atau pada saat saya download itu tugas, ada beberapa tugas yang tidak terdownload. Nah, itu sehingga itu pantas untuk dikomplain karena itu sangat terbukti sebenarnya di sistem. Dan saya berterima kasih sebenarnya kalau ada mahasiswa yang komplain seperti itu, karena kalau hanya menerima nilainya seperti itu, jangan-jangan sebenarnya memang dapat nilai A, cuman karena kesalahan teknis akhirnya jadi C. Jadi silahkan dikomplain nilainya. Apalagi saya next saja. Ini untuk Jarkom 2 SKS-nya hanya 2. Kita akan berbicara mengenai persoalan jaringan berbasis luas atau tidak lagi terfokus kepada local area network, tetapi kita sudah mengarah ke jaringan yang lebih luas. Namun mungkin pada prakteknya kita hanya ada di bagian server saja, karena STIMI Handayani juga tidak memiliki tidak memiliki perangkat yang bisa digunakan untuk konsep jaringan berbasis luas, sehingga jaringan berbasis luas yang kita maksud mungkin hanya nanti sampai kepada client server yang sebenarnya bisa diterapkan secara berbasis luas, meskipun pada prakteknya kita masih menggunakan konsep local area network atau LAN, tapi bukan lagi menghubungkan hanya sekedar menghubungkan komputer-komputer yang ada, tetapi kita sudah harus melihat bagaimana konsep client server dan tidak lagi berbatas praktikum dengan simulasi, tetapi praktikumnya nanti itu kita harapkan adalah praktikum client server yang sebenarnya. Jadi nanti di pada saat praktikum sebenarnya STIMI Handayani sudah mengizinkan mahasiswanya untuk hadir di kampus, sehingga saya juga berharap kita sudah bisa tatap muka langsung, meskipun nanti hanya perwakilan kah atau boleh bergilir untuk ke kampus, sehingga konsepnya mungkin seperti model konsep konsultasi, bukan belajar secara langsung, untuk menghindari kerumunan atau banyaknya mahasiswa yang datang di STIMI Handayani. Jadi konsepnya nanti akan kita terapkan kurang lebih konsep model konsultasi terhadap rancangan sistem jaringan client server yang kita rancang. Saya next. Ini untuk pertemuan 1 sampai dengan tapi saya mungkin akan mempercepat ini untuk mengambil materi yang ada setelah meet. Semoga bisa misalnya kalau di sini pertemuan kita itu sampai dengan pertemuan 7 di sebelum meet, saya berharap mungkin hanya sampai pertemuan 4 dan lanjut di pertemuan 6-7 itu sudah masuk ke pertemuan 9, karena di targetnya sebenarnya kalau di pribadi saya adalah pengetahuan skill tentang open source-nya. Jadi di praktikumnya nanti menggunakan sistem operasi open source untuk client servernya, karena agak berat kalau di Windows, karena Windows itu berbayar. Di praktikum kita ada di open source. Nah, materi yang ada di open source setelah meet
itu masih terlalu banyak di dasar open source-nya atau dasar Linux-nya, sehingga saya berharap dasar Linux-nya sudah pindah ke sebelum Meet, dilanjutkan setelah Meet beberapa pertemuan dan langsung masuk ke server Linux-nya, sehingga nanti di tugas akhirnya tidak terlalu berat. Karena kalau materi dasar saja sebenarnya bisa sampai berapa kali pertemuan, sehingga dipercepat saja lagi nanti untuk materi di materi-materi yang ada sebelum Meet. Saya rasa seperti itu. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Yang mau bertanya silahkan bertanya dulu sebelum kita next ke materi 2. Ada yang mau ditanyakan? Ada mungkin Pak. Oh, tidak Ji. Ya, kita karena sudah di Jarkom 1 kita next saja di pertemuan 2. Pertemuan 2 ini sebenarnya hanya penjelasan teori tentang konsep internet working atau jaringan secara umum. Yang ingin saya tekankan sebenarnya di sini adalah karena kita itu, jadi meskipun kita belajarnya misalnya jaringan komputer, namun sebenarnya tujuan dari visi misi dari Stimi Handayani itu ada di technopreneurship, sehingga kita juga tetap ada hubungannya ke sana, jadi tidak boleh lepas dari situ. Sehingga di sini ada materi internet working yang menurut saya cocok untuk dihubungkan dengan hal tersebut, sehingga saya tidak terlalu berfokus ke bagaimana praktikum internet workingnya. Maksudnya itu praktik internet working sebenarnya adalah praktik jaringan itu sendiri, ya, dengan konsep jaringan berbasis luas. Itu internet working prakteknya. Namun sebelum masuk ke teknik prakteknya, tentu juga kita akan dibekali dengan seperti apa internet working tersebut atau jaringan berbasis luas itu, kemudian bagaimana perancangannya sampai dengan bagaimana mengelola sebuah jaringan, sehingga muncullah teknik atau langkah-langkah perancangan jaringan komputer ini. Basisnya adalah basis IT yang dikombin dengan konsep manajemen. Jadi di sini ada jadi sama dengan kurang lebih RPL, ya, rekayasa perangkat lunak, yang materinya sebenarnya adalah sistem informasi itu sendiri, tapi sebenarnya konsepnya adalah bagaimana memulai sebuah konsep perancangan perancangan sistem informasi sampai dengan selesainya sistem informasi tersebut, bahkan sampai bagaimana memonitoring sistem informasi tersebut, atau bagaimana menganalisis apakah sistem informasi itu bagus atau tidak. Jadi kalau belajar RPL atau itu menggunakan misalnya metode waterfall, itu konsepnya kurang lebih sama dengan ini, ya, perancangan jaringan, mulai dari bagaimana menganalisis sebuah jaringan yang ada, misalnya menganalisis jaringan yang ada di Stimi Handayani, apakah jaringan di Stimi Handayani ini menurut kita sudah benar atau sudah bagus, ya, kenapa masih seperti ini atau apa, itu konsepnya. Coba kita coba analisis, saya buka pemikirannya analisis di jaringan di sistem jaringan yang ada di Stimi Handayani. Mungkin adik-adik tidak memperhatikan secara khusus,
silakan nanti diperhatikan secara khusus ketika berada di STIMI Handayani. Coba Anda buka nanti, kalau ke STIMI Handayani, buka laptopnya di STIMI Handayani itu kan, kalau kita buka jaringannya, ini kelihatan tidak network saya ini. Bisa dilihat, Kelihatan, Pak. bisa dilihat net Iya, Pak. 1, lantai 1, prodi, lantai 2 dan sebagainya ya. Nanti di STIMI Handayani akan Anda temukan yang seperti itu ya. Nah, nanti silakan dianalisis. Contohnya, coba Anda analisis jaringan yang ada di lantai 1. Berapa IP-nya, berapa subnet max-nya. Kita sudah belajar IP dan subnet max di Jarkom 1. Silakan analisis. Nanti Anda akan menemukan IP-nya, misalnya ya, saya buka Excel ya. Misalnya 192.168. Kelihatan Excel saya? Kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan. Kelihatan, Pak. Oke, kita analisis. Ini analisis ya, bukan mau bikin lantai 1. Ini kita mencoba menganalisis jaringan komputer yang ada di STIMI Handayani. Dengan subnet max 255, di bawahnya saja di 255. Nanti Anda lihat 255.0 misalnya ya. Apakah betul? Kita cek saja ya. Semoga ini selalu kelihatan. Oh, di sini. Nah, nanti Anda lihat di situ. Oh, saya dapatnya 192.168.120.26 dengan subnet max 255 ya. 120.36. 120.120.36 dengan subnet max ini. Coba nanti Anda lihat di lantai 2 misalnya ya. Lantai 2. Nah, saya tidak tahu misalnya ya, anggaplah contoh lantai 2. Saya kemudian mendapatkan IP misalnya 21 dengan subnet max yang sama. Nanti Anda cek lagi lantai 3 ya. Nanti tutup jaringannya, cek lagi lantai 3-nya. Saya ternyata waktu connect dikasih IP 67. Ini hanya contoh analisis. Semoga tidak seperti ini analisisnya. Misalnya 120 saya dikasih 154. Nah, kalau kita analisis secara umum ya, kita lihat IP-nya. Perhatikan IP-nya, saya kasih merah. Saya kasih merah IP-nya. Dengan subnet max sama ya, 255.0. Nah, bisa diperhatikan ini ya. Nah, secara kalau saya analisis berarti lantai 1 sampai lantai 4 itu hanya mampu menampung komputer sebanyak 254. Ya, ini analisis pribadi saya. Misalnya hasilnya seperti ini ya. Ternyata analisisnya adalah komputer yang ada di STIMI Handayani mulai dari lantai 1 sampai lantai 4 di WiFi-nya itu memiliki IP yang sama dengan subnet max yang sama. IP-nya sama sampai 120. Artinya lantai 1 sampai dengan lantai 4 itu hanya mampu menampung 254 komputer. Berapa orang yang kuliah dalam satu hari di STIMI Handayani bersamaan? TIA berapa jumlahnya? Jumlah mahasiswanya misalnya 40. TIB 40.
TIC 40, TID 40. Ya, yang samping Ya, kiri. ini yang siang ya, samaan. Terus yang lain Satu angkatan di dalam satu kelas, dalam satu waktu yang sama di STIMI Handayani, kalau kita lihat di ruangan itu, ruangannya ada berapa ya? Lantai 1, lantai 2 ada 2 ruangan, lantai 3 ada 2 ruangan, lantai 4 itu ada 4 ruangan, di lantai 5 1 ruangan aula. Ini jumlah ruangannya adalah 9 ruangan di. Ada 9 ruangan. 9 ruangan dikali bersamaan 360 orang yang datang di STIMI Handayani bersamaan dalam 1 jam 8 sampai jam 10. Itu belum pengelola, belum temannya yang datang duluan sebelum ini. Nah, apakah cocok dengan jumlah komputer ini? Ini analisis, ini dari segi bagaimana menganalisis sebuah jaringan. Berarti konsep yang ditawarkan STIMI Handayani itu adalah hanya untuk 256 siswa. Mahasiswa sudah termasuk pengelolanya, sudah termasuk handphonenya. Rata-rata mahasiswa punya handphone berapa? Handphone 2, laptop 1. Ini berapa itu? Berapa banyak? Dan ini kalau saya kali 2, kali 3 itu bisa 1000 bersamaan. Sementara dia menggunakan IP dan subnet max yang sama di tiap lantai. Artinya satu lantai memang sama, mau lantai 1 sampai lantai 4 tetap dihitung semua, bukan satu lantai satu jaringan. Itu dilihat dari segi analisis ini hanya persoalan analisisnya ya. Saya tidak tahu apakah betul ini terjadi atau tidak. Itu kira-kira dari segi konsep analisis yang dilihat. Kemudian kalau kita sudah menganalisis misalnya jaringan yang ada di sini, ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Harusnya misalnya tiap lantai itu menampung sekian komputer dan atau sekian mahasiswa yang connect untuk setiap lantai, sehingga kalau saya ada di lantai 1 saya cukup pakai WiFi lantai 1, lantai 2 cukup pakai WiFi lantai 2 supaya tidak saling bertabrakan. Kemudian setelah kita analisis mulai dari teknik jumlah komputer, kemudian dari teknik bagaimana aksesnya, apakah dari WiFi, pakai kabel atau bagaimana sistem keamanannya, itu semua ada di analisis. Baru kemudian kita mendesain bagaimana desain jaringan yang kita tawarkan. Desain ini yang kemarin kita lakukan di Cisco pakai tracer di tugas satunya. Tugas finalnya Jarkom 1 ini didesain. Kemudian saya mendesain sesuai dengan keinginan saya atau prediksi saya yang terbagus seperti apa sih bagusnya di STIMI Handayani, mulai dari ada servernya, ada ininya dan sebagainya. Setelah itu dilakukan simulasi terhadap konsep desain. Di simulasi kan ini tadi kita sudah bikin desainnya di Cisco pakai tracer, kemudian kita mencoba mensimulasikan betul tidak seperti yang diharapkan. Jadi analisis, desain dan simulasi sudah cocok, sudah sesuai, baru masuk kepada implementasi. Ini baru penerapan ini ke lapangan, pembelian perangkat, pengadaan alat dan sebagainya untuk implementasi sistem jaringan. Masuk ke monitoring. Setelah itu kita monitoring apakah sistem berjalan dengan baik. Kemudian setelah kita lihat bagus nih, tinggal kita buatkan SOP-nya untuk bagaimana cara menggunakan sistem tersebut dengan benar. Dan ini ke tingkat manajemen. Ini terus dilakukan, kemudian dianalisa kembali, diperbaiki lagi. Dia akan terus berputar seperti itu konsepnya. Analisis ini banyak ya, termasuk analisis keuangannya seperti apa. Kan ada implementasi, nanti saya harus beli WiFi berapa, beli router berapa, beli access point dan sebagainya. Sehingga ini tidak perlu saya jelaskannya, saya langsung ke konsep tugasnya.
ini adalah tugasnya bagaimana membuat proposal project perancangan jaringan. Ini sebenarnya akan sangat bermanfaat nanti ketika Anda berada di luar, sudah selesai dari STIM Handayani. Itu biasa kita dihadapkan dengan berbagai proyek-proyek kegiatan, baik itu proyeknya contohnya adalah proyek perancangan atau pembuatan jaringan komputer di STIM Handayani. Kalau nanti ada proyek pembuatan software, proyek, Anda akan bertemu dengan itu, terutama programmer itu banyak kegiatannya berhubungan dengan proyek-proyek perancangan sistem informasi. Ini adalah salah satu contohnya nanti bisa mulai Anda mengarang mencoba mengkonsep seperti apa sih sebuah proposal kegiatan perancangan jaringan yang baik, sehingga ini mata kuliahnya saya arahkan ke sana untuk membuat proposal project untuk sebuah kegiatan, mulai dari pendahuluan apa sih sebenarnya, kenapa harus dibuat perancangan jaringannya, itu disampaikan di pendahuluan, kemudian gambaran umum lokasinya seperti apa, kemudian bagaimana desainnya berdasarkan gambaran umum lokasi, kemudian penjelasan tentang rancangan. Jadi mirip, ini sama dengan tugas satu, cuman sama dengan tugas Jarkom final ya, ada perancangannya, cuman nanti akan ditambahkan dengan gambaran umum dan pelaksanaan dan perangkat yang digunakan. Ini tambahannya. Jadi ada dulu perangkat yang digunakan, ini yang tidak ada waktu pelaksanaan, perangkat digunakan tapi plus dengan tabel rincian biaya ya, ongkosnya, biayanya, misalnya alat beli Cisco 2 berapa harganya. Jadi dibuat konsep tabel seperti proposal pada umumnya. Konsep monitoring sampai ke konsep monitoringnya. Nah, itu kira-kira tugasnya yang pertama. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Bisa Ji. Nggak ada Ji pertanyaan nih. Alhamdulillah kalau tidak ada Ji. 24 persen di absen ada 30-an. Jadi nanti yang lain boleh melihat di di video yang akan saya upload kembali ke dalam LMS dari pertemuan kita ini. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi tugasnya ini membuat proposal ya, proposal project, hubungannya dengan jaringan komputer. Jadi kalau tidak ada pertanyaan juga boleh bertanya di di grup WA. Oke ya, tidak ada pertanyaan ya. Saya akhiri saja kalau begitu, dan nanti kita lihat untuk pertemuan berikutnya. Nanti saya harap materinya dibaca dulu, nanti pertemuan 3-4 baru kita zoom kembali ketika tidak dipahami. Kalau begitu saya akhiri saja. Jadi kalau tidak ada pertanyaan. Ini Pak, batas waktu pengumpulan tugasnya ini kapan Pak? Ada di LMS kalau tidak salah, 1 minggu kalau tidak salah. Nanti dilihat di LMS. Jadi batasnya itu bersamaan dengan batas akhir. Enggak, berbeda dia itu. Tugas 1 berakhir di 1 Mei. Masih lama. Di tugas 1 ada di LMS batasnya ya, 1 Mei. Tapi Pak, ini tugas dikarang sendiri, dibikin sendiri Pak? Dibikin sendiri.
jadi bikin proposal kayak seperti orang mau bikin proposal project. Dasarnya ngambil di Jarkom 1. Jadi ambil tugas akhir Jarkom 1 itu tinggal ditambahkan yang belum ada di sini. Seperti waktu pelaksanaan. Ini waktu pelaksanaan yang dimaksud adalah kalau itu mau diimplementasikan itu barang itu berapa lama saya bikin itu jaringannya sampai selesai dalam bentuk bar chart ya. Saya kasih contoh proposal. Jadi Pak bisa lihat contohnya Pak. Saya ngasih contoh proposal penelitian ya, kurang lebih ini kan sama aja. Dia cuma penelitian penelitian 19. Ini contoh anggaran nih. Ini contoh anggarannya makanya di situ dibuat dalam ini ya, perangkat yang digunakan ya, dibuat dalam bentuk tabel. Nah, itu ada contoh mana nih tadi? Nah, dalam bentuk tabel. Tidak perlu terlalu selengkap ini, mungkin apa nama komponennya, berapa jumlahnya, berapa harganya satu biji, berapa totalnya. Jadi nanti di bagian akhir ada jumlah total dari atas ke bawah. Toh? Itu seperti itu. Untuk waktu pelaksanaan kita lihat dalam bentuk bar chart. Nah, ini waktu pelaksanaan nih. Pembuatan proposal berapa bulan. Kalau di sini bulan, boleh Anda minggu atau apa, terserah. Wawancara apa-apa tuh sampai selesai itu kegiatan. Nah, kira-kira bentuknya seperti ini. Ini dibilang apa namanya? Ini waktu pelaksanaan dalam bentuk chart bar. Nah, itu dibilang chart bar ya. Cuman kadang-kadang ada orang kasih warna, ini dia kasih X, ada orang kasih warnanya sini. Jadi dia tahu desain database, oh mulai dari bulan 5 sampai dengan bulan ke-6. Begitu. Ya, saya rasa itu yang paling penting di tugasnya. Kalau yang lain kan hanya ngambil dari Jarkom 1 saja karena ini sudah ada. Ini sudah ada, desainnya sudah ada. Mungkin cuman perlu ditambahkan gambaran umum lokasi. Ini juga penjelasan sudah ada rata-rata ya. Nah, untuk pelaksanaan itu tadi pelaksanaan ini perangkat dan tinggal bagaimana nanti supaya bisa dimonitoring atau bisa di-manage itu jaringan project yang kita kerjakan, bagaimana cara memonitoring agar tetap berjalan dengan baik. Kira-kira begitu. Ya, ada lagi pertanyaan? Tidak pernah berlaku mundur. Ya, peraturan itu berlaku untuk kedepannya. Jadi tidak boleh dipermasalahkan yang sudah lewat. Oke ya, sudah ya. Karena ada yang ujian juga. Ada lagi yang mau bertanya? Mumpung belum. Pelatihan kita di lembaga Cerdas. Oke, sip. Sudah Mi? Sudah ya, kalau begitu karena tidak ada lagi boleh bertanya nanti di WA. Nanti bisa kita jawab di WA juga. Baik, saya akhiri saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.